وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah kajian Masjid Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yang saya muliakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali membahas kitab tauhid. Kita masih di bab al-khawfu minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Kita masih di dalil yang kedua, surat Ibrahim ayat 35. Kembali ke materi kita, surat Ibrahim ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan doa Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sifat Khalil ini hanya dimiliki oleh dua manusia. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai Al-Khalil ini lebih dari yang lainnya. Hanya dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 35, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, yakni negeri Mekah, kota Mekah, sebagai negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, maka dan jauhkanlah aku beserta dengan anak-anakku untuk menyembah berhala.
Maka kita sebagian telah membahas dari ayat ini. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salam yang memiliki kedudukan yang tinggi dan berjuang untuk membela kalimat la ilaha illallah dengan perjuangan yang luar biasa. Beliau takut apabila beliau terjatuh di dalam kesyirikan. Sehingga kita pun menyebutkan perkataan Ibrahim At-Taimi, "Wa man ya'manul bala ba'da khalilillahi alaihi salam." Maka siapa yang merasa aman dari musibah tersebut, yakni jatuh ke dalam kesyirikan, setelah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam, apabila Nabi Ibrahim alaihi salam takut untuk terjerumus di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selain dari Nabi Ibrahim alaihi salam harus lebih takut lagi untuk terjatuh di dalam kesyirikan. Tidak boleh seseorang mengandalkan dirinya. Tidak boleh seseorang menyatakan kalau saya mengetahui apa itu kesyirikan, apa itu syirik besar, apa itu syirik kecil. Bahkan saya hafal dalil-dalilnya ataupun sering dengar dalil-dalilnya. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam yang menguasai itu semua takut untuk terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita? Harus lebih takut lagi terhadap hal tersebut. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk takut terhadap kesyirikan, takut terhadap kemunafikan, takut terhadap kekufuran. Walaupun mereka telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan yang luar biasa, bahkan mereka menunjukkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang besar, dengan hijrah, dengan membela agama Allah dengan darah mereka, dengan harta mereka, bahkan dengan jiwa mereka. Mereka pertaruhkan itu semua. Akan tapi dikatakan oleh tabi'in yang besar, Ibn Abi Mulaikah, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaqa ala nafsih. Kata Ibn Abi Mulaikah, saya telah bertemu dengan 30 dari sahabat-sahabat Nabi. Setiap dari mereka takut apabila di dalam hati mereka ada kekufuran, ada kemunafikan. Tidak mereka merasa aman dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baniya an na'budal asnam. Kemudian disebutkan di sini Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa supaya anaknya pun, baninya, selamat daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan apa makna dari baniya di sini? Apakah maknanya itu anak-anakku, ataukah artinya anak-anak keturunanku? Apabila maknanya anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam secara langsung, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai nabi, yaitu Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ishaq alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai nabi.
Sehingga apabila yang dimaksud dari wabaniya adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam, maka doanya Nabi Ibrahim alaihi salam telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Maryam kalau enggak salah ya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Maryam ayat 50, "Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya." Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kepada Ishaq, kepada Yaqub, kepada anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa ja'alna lahum, dan kami jadikan mereka, wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Dalam ayat yang sebelumnya, ayat 49, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kullan ja'alna nabiyya. Setiap anak dari anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai seorang nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Adapun apabila yang dimaksud adalah baniya, apabila maknanya adalah anak keturunan, maka para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala apabila yang dimaksud dari baniya adalah anak keturunan, maka Allah Subhanahu wa taala memilah dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, karena di antara mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang melakukan kezaliman, dan di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai nabi, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai rasul. Dalam surat As-Saffat ayat 113, Allah katakan, wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan dari keturunan keduanya, maka ada yang mereka melakukan perbuatan baik, dan ada di antara mereka yang melakukan kezaliman terhadap dirinya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 apa 34 ikhwan? Lihat terjemahnya, 24 afan. Ayat 124. Allah katakan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Rabbnya untuk mengamalkan beberapa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim alaihi salam melaksanakan semua perintah-perintah tersebut. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kata Allah, sesungguhnya saya menjadikan engkau wahai Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai pemimpin, sebagai imam. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam menyatakan, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku ya Allah, jadikanlah mereka sebagai pemimpin, jadikanlah mereka sebagai para nabi. Maka Allah katakan, qala la yanalu ahdidz zalimin. Ini adalah perjanjian antara aku dengan engkau.
Maka perjanjian ini tidaklah didapat oleh orang-orang zalim dari keturunan-keturunan engkau. Jadi apabila di antara mereka ada yang berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kebaikan dan keutamaan ini. Akan tetapi apabila di antara mereka ada yang berbuat zalim terhadap dirinya, lebih-lebih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mendapatkan janji yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Jadi wabaniya di sini para ulama menyebutkan dua makna. Bisa artinya anaknya Nabi Ibrahim secara langsung, bisa juga artinya keturunannya Nabi Ibrahim. Maka apabila maknanya keturunan, maka doa Nabi Ibrahim alaihi salam tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Mungkin kita bertanya, kok doanya seorang nabi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang yang memiliki keutamaan yang sangat besar, akan tapi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh Allah? Maka bisa juga sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa doa, di antaranya supaya tidak terjadi pertengkaran di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keributan di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perseteruan di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah keluarga besar dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyatakan, "Ana kal walidi lakum." Saya seperti seorang ayah untuk kalian. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjadi perseteruan di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan hal tersebut. Jadi bisa jadi doa seorang nabi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila maknanya dari wabaniya adalah anak-anaknya Nabi Ibrahim secara langsung, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, maka doanya Nabi Ibrahim alaihi salam telah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keduanya telah Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi seorang nabi. Bahkan Ishaq memiliki dua anak, satu di antaranya Allah angkat menjadi nabi. Siapa itu? Yakub. Karena anaknya Nabi Ishaq itu ada dua. Satu Kharaj yang kemudian diberi julukan sebagai Yakub, yang kedua adalah Is. Nah, Is ini kemudian memiliki keturunan orang-orang Romawi. Adapun Yakub memiliki keturunan yang banyak, yaitu memiliki 11 anak, dan setiap dari 11 anak ini memiliki keturunan yang banyak. Kemudian dari hadis ini juga disebutkan, dari pembahasan ini juga disebutkan kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Beliau menyebutkan alasannya dalam ayat sesudahnya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya kesyirikan itu telah menyesatkan banyak dari manusia.
Maka Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa demikian dengan menyebutkan alasannya dalam ayat yang ke-36. Ya Allah, sesungguhnya banyak dari manusia yang mereka melakukan kesyirikan kepada Engkau. Mereka memalingkan kesyirikan kepada yang tidak berhak untuk mendapatkan ibadah mereka. Maka ketika kebanyakan manusia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakal, orang yang memperhatikan bagaimana masa depannya, takut apabila dirinya akan terjatuh di dalam kesyirikan. Karena setiap kemaksiatan, setiap kesalahan, apabila dilihat oleh kita terus-menerus, bisa jadi pertama kita mengingkarinya. Berikutnya apa? Mata kita terbiasa untuk melihat hal tersebut, sehingga menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa, sehingga mau tidak mau akan menikmati hal tersebut. Maka ini adalah sesuatu yang fatal, yang sangat bahaya sekali. Nabi Ibrahim alaihi salam takut apabila dirinya terjatuh di dalam kesyirikan, karena melihat manusia mereka semua melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak manusia melakukan hal tersebut. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam takut untuk keselamatan dirinya. Sebagaimana pada waktu sebelum 2 tahun sebelum sekarang ini, tahun 2020, 2021, manusia sangat takut dengan apa? Corona, Covid. Takut. Karena apa? Mau tidak mau mereka melihat info, kabar dari media massa, dari medsos, grup WhatsApp, Facebook, semuanya membahas tentang hal tersebut. Sehingga yang setiap hari kita mendengar dan melihat hal tersebut, takut hati kita, mau tidak mau, dan itu adalah manusiawi. Takut. Bahkan kita pun takut apabila keluarga kita, anak kita, kakak kita, adik kita, ataupun ibu kita, bapak kita mendapatkan hal tersebut. Karena apa? Kabar di mana-mana membahas tentang hal tersebut. Maka ketika wabah ini membuat manusia takut, maka mereka memikirkan keselamatan dirinya dan keluarganya. Demikian juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mendapati manusia, innahunna adlalna katsiran minan nas. Sungguhnya manusia itu banyak dari mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka memalingkan ibadah mereka, doa mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun terjadi pada zaman sekarang. Banyak dari manusia memalingkan ibadah mereka kepada selain Allah. Bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang bergelar, orang yang dianggap terpelajar. Ketika mereka memiliki hajat, ketika mereka memiliki keinginan, mereka datangnya kemana? Ke dukun. Mereka datang dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Bahkan dikatakan sebagai hal yang dikatakan sebagai budaya. Apa tuh kalau yang di laut tuh, ikhwan? Nadran itu apa? Sesembelihan kepada selain Allah, bukan? Itu sesajen. Itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat hal ini semua, kita harus takut. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam takut. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Tidak boleh kita menepuk dada kita. Tidak boleh kita mengatakan kita rajin ngaji, kita bisa baca kitab, kita aman. Apa kita apabila dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam? Harus kita banyak-banyak
mempelajari tauhid. Harus kita banyak-banyak menelaah tentang kitab tauhid, baik kitab tauhid ini ataupun kitab-kitab yang lain yang membahas tentang tauhid. Harus. Tidak boleh ada orang yang mengatakan yang namanya kitab tauhid yang dibahas itu saja. Orang yang mengatakan hal tersebut itu menunjukkan jahilnya dia terhadap tauhid. Perkara tauhid adalah yang dibawa oleh Rasulullah. Dari beliau diutus oleh Allah sampai beliau akhir hayatnya mengingatkan manusia tentang apa? Tentang tauhid. Sehingga tidak boleh seseorang meremehkan tentang dakwah tauhid, tentang kajian tauhid, tentang pembahasan tauhid. Tidak boleh seseorang membahas mengatakan pelajaran tauhid cukup dibahas 5 menit kita tahu. Ini menunjukkan kedangkalan ilmu dia tentang tauhid. Apa kita apabila dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam? Kemudian pelajaran yang berikutnya yang kita bahas dari ayat ini bahwasanya tidaklah seseorang mampu untuk menjauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Tidaklah seseorang mampu menyelamatkan dirinya dari kesyirikan kepada Allah dengan berbagai macam jenisnya kecuali dengan taufik dari Allah, kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena dalam ayat ini Nabi Ibrahim mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan anak-anakku supaya tidak beribadah kepada berhala-berhala dan melakukan kesyirikan. Sehingga sudah kita bahas, dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, setiap dari kita ada anjuran untuk membaca ayat ini dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikutnya adalah dari ayat ini anjuran yang sangat banyak untuk kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita, untuk kita memperhatikan tarbiyah anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita. Tidak boleh seseorang hanya memperhatikan pendidikan anak-anaknya yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Masalah makan, pakaian, minum diperhatikan. Pelajarannya pelajaran misalnya fisika, kimia, matematika dan pelajaran-pelajaran yang lainnya diperhatikan. Akan tetapi yang berkaitan dengan tauhid dia lalaikan. Yang berkaitan dengan salat tidak dia perhatikan. Apabila anaknya adalah akhwat putri, dia tidak memperhatikan pakaiannya. Ia biarkan semau dia. Maka ini tidak memperhatikan dalam mendidik anak. Karena dalam ayat ini salah satu cara dalam mendidik anak, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anak kita dijadikan sebagai keturunan-keturunan yang baik. Di antaranya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah
Dalam ayat ini disebutkan faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Maka ya Allah, siapa yang mengikuti saya di antara manusia tersebut, maka sesungguhnya mereka adalah dariku. Ayat yang ke-36. Wa man 'asani, siapa yang tidak mengikuti mereka, tidak mengikuti saya di hari manusia tersebut dalam dakwah tauhid ini, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun, sesungguhnya engkau adalah Rahim, Maha Penyayang. Sedikit oleh-oleh dari daurah ya. Oleh-olehnya diantaranya disebutkan bahwasanya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang husna tidak bisa diterjemahkan. Tidak bisa. Misalnya kita menulis Ar-Rahman kemudian diartikan Maha Penyayang, tidak bisa gitu. Tidak ada yang sama dengan makna Ar-Rahman. Tidak ada yang sama dengan makna Ar-Rahim. Jadi tidak bisa seseorang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut Allah sebagai Maha Penyayang, Maha Pengasih, dengan tujuan dia berzikir dengan nama-nama Allah yang indah. Tidak bisa. Seseorang ketika berzikir dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah, itu harus dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran dan yang tercantum dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim mengatakan, siapa yang mengikuti aku, sesungguhnya dia adalah dariku, dan siapa yang dia tidak taat kepadaku, maka ampunilah dia ya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah sosok pribadi yang sangat lembut sekali. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerupakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-67 disebutkan tentang hal tersebut dalam kitab-kitab tafsir. Allah katakan, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak layak bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan-tawanan sampai dia benar-benar berperang di muka bumi, benar-benar mengalahkan musuh-musuh Allah. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Apakah engkau ini menginginkan harta benda duniawi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk kalian kehidupan akhirat? Wallahu azizun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala aziz, Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa. Hakim, Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Artinya semua perintah-perintah Allah dan keputusan-keputusan Allah, hukum-hukum Allah adalah bijak. Di dalamnya tidak ada kezaliman. Ayat ini, surat Al-Anfal itu membahas tentang perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun
2 Hijriyah di bulan Ramadan. Disebutkan tanggal 17 atau 18 Ramadan. Yang bertemu adalah orang-orang Quraisy dan para sahabat. Baik dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Maka ketika sebelum peperangan itu ada sparring, itu biasa di antara peperangan pada zaman dahulu. Maka yang 3 orang yang keluar yang pertama itu adalah orang-orang Ansar. Kata orang-orang Muhajirin apa? Kami tidak butuh kepada engkau wahai orang-orang Yathrib. Kami butuh qaumana wa bani a'mamina. Yang kami butuhkan kaum kami, bani a'mamina, sepupu-sepupu kami. Jadi perang Badar itu perang antar sepupu, perang antar saudara. Bisa jadi seorang anak mencari ayahnya, ketemu sama ayahnya. Bisa jadi seorang kakak bertemu dengan anaknya, bertemu dengan adiknya. Antum bayangkan dalam perang Uhud saja Abdurrahman, putranya Abu Bakar masih dalam keadaan kafir. Begitu Abdurrahman bin Abu Bakar keluar untuk sparring, untuk duel, Abu Bakar udah gemes, mau turun ke dalam medan tersebut. Ditarik oleh Rasulullah, jangan engkau, jangan. Karena apa? Ini kehormatannya Abu Bakar, jangan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan dalam peperangan tersebut Rasulullah dan para sahabat. Karena mereka lah sebaik-baik pasukan. Sebagaimana malaikat-malaikat yang turun pada saat itu adalah sebaik-baik malaikat. Seperti yang tercantum dalam hadis-hadis sahih. Kemudian ditawanlah 70 orang dari orang-orang musyrikin, 70. Di antaranya ada Abbas, pamannya Nabi, ada tertawan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai para sahabat, karena Rasulullah apabila di dalam perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, Rasulullah bermusyawarah, bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian? Dan apabila ada perkara-perkara yang ada dalilnya, maka Rasulullah tidak mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, langsung memberi keputusan. Maka dalam hal ini belum ada dalil. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apa yang harus kita lakukan terhadap 70 orang Quraisy ini yang sudah kita tawan? Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, qaumuka wa ahluka, mereka ini adalah kaummu, mereka ini adalah keluargamu. Istabqihim, biarkan mereka hidup. Wasta'ni bihim, berilah mereka waktu. Artinya bebaskan mereka. Bisa dengan cara menerima tebusan, bisa juga dengan cara dibebaskan tanpa ada tebusan sama sekali. La'allallaha an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Ini kata Abu Bakar. Maka setelah itu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, akhrajuk wa kadzdzabuk, qarribhum fa'adrib a'naqahum. Ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang telah mengeluarkan engkau dari kota Mekah, bahkan berupaya untuk membunuh engkau, dan mereka adalah orang-orang yang mendustakan engkau. Dekatkan mereka kepada aku sehingga saya akan penggal kepala-kepala mereka. Beda nggak antara Umar dengan Abu Bakar? Beda. Kalau Abu Bakar katakan biarkan mereka, saudara bukan orang lain. Kalau kata Umar, kita penggal. Kalau perlu setiap orang yang memiliki kekerabatan di antara mereka, saya misalnya kata Umar bertemu dengan anaknya Khattab yang ada dalam tawanan, saya penggal. Ini Umar radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, dan para sahabat memprediksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pendapatnya Abu Bakar. Setelah itu Rasulullah keluar dan mengatakan kepada
Abu Bakar As-Siddiq, wa inna mathalaka ya Aba Bakrin kamathali Ibrahim alaihi salam. Wahai Abu Bakar, permisalan engkau ini seperti Ibrahim alaihi salam dalam lemah lembutnya. Nabi Ibrahim berkata dalam doa yang sudah kita bahas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ini serupa dengan engkau wahai Abu Bakar. Wa inna mathalaka ya Aba Bakrin kamathali Isa alaihi salam. Engkau ini sangatlah serupa dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam berdoa dan mengatakan kepada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, apabila engkau mengazab mereka, maka mereka itu adalah hamba-hambamu. Dan apabila engkau memberikan ampunan kepada mereka, maka engkau ini maha mulia, engkau ini maha bijaksana. Kemuliaan engkau tidak berkurang dengan ketika engkau memberikan ampunan. Maka kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, engkau ini seperti Nabi Isa dan Nabi Ibrahim, lembut. Kemudian beliau pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab, wa inna mithlaka ya Umaru kamithli Nuh kamithli Musa alaihi salam. Sesungguhnya engkau ini seperti dengan Nabi Musa alaihi salam ketika Nabi Musa alaihi salam berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, binasakanlah harta-harta mereka. Nabi Ibrahim mendoakan kejelekan untuk Fir'aun. Nabi siapa tadi? Salah, ya Nabi Musa alaihi salam berdoa kejelekan untuk Fir'aun dan bala tentaranya. Supaya harta-harta mereka dibinasakan dan ditutup hati-hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Dan mereka tidaklah beriman sampai melihat azab yang sangat pedih. Doa ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Doanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 88 dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 89. Qad ujibat da'watukuma. Allah berkata, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ijabah terhadap doa-doa kalian. Sehingga Fir'aun tidaklah beriman sampai melihat azab yang pedih. Baru beriman setelah melihat azab yang sangat pedih. Wa inna mithlaka ya Umar kamathali Nuh alaihi salam. Sesungguhnya permisalan engkau wahai Umar seperti Nuh alaihi salam. Ketika Nuh alaihi salam berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, Rabbku, jangan kau tinggalkan di muka bumi dari orang-orang kafir satu pun. Binasakan mereka. Setelah berdakwah berapa? 950 tahun. Bukan berdakwahnya 50 tahun, bukan dakwahnya 10 tahun, apalagi baru 1 pekan, bukan. Dakwahnya berapa? 950 tahun. Baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Kemudian di antara pendapatnya
Abu Bakar dan pendapatnya Umar radhiyallahu anhu, siapakah yang paling tepat pendapatnya? Dalam ayat yang sudahnya Allah katakan, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Surat Al-A'raf, surat Al-Anfal ayat 69. Sekiranya tidak ada kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, niscaya kalian ditimpa siksaan yang sangat besar karena apa yang telah kalian ambil, berupa mengambil tebusan. Suatu ketika setelah kejadian tersebut, setelah ada diskusi antara Nabi Muhammad dengan Abu Bakar dengan Umar, disebutkan juga Abdullah bin Rawahah, setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar didapati oleh Umar bin Khattab dalam keadaan menangis sejadi-jadinya. Maka Umar mendatangi mereka dan berkata, "Ma yubkikuma?" Apa yang menjadikan kalian menangis? Kabarkanlah kepadaku, sehingga apabila saya mendapatkan dengan kabar tersebut untuk menangis, saya akan menangis. Tapi apabila dengan kabar tersebut tidak bisa menjadikan saya menangis, maka saya akan pura-pura menangislah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih menguatkan pendapatnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam menghadapi tawanan perang Badar. Akan tapi pada saat itu sebagian atau 70 dari tawanan perang Badar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebaskan, di antara mereka dengan tebusan, di antara mereka tidak dengan tebusan. Kalau tidak salah ada di antaranya itu Abul As. Abul As itu menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk putrinya yang bernama Zainab. Pada saat itu Zainab masih ikut dengan suaminya di kota Mekah. Dan Abul As ini termasuk orang-orang yang gak enak hati kecuali berikut berperang dengan orang-orang Quraisy, seperti sama serupa dengan Al-Abbas. Al-Abbas gak enak hati, yang lain ikut perang, maka dia pun ikut perang. Maka Abul As sertawan, Al-Abbas sertawan. Kisah yang sangat unik ketika berkaitan dengan Abil As. Ketika ditentukan setiap orang harus membawa tebusan, maka datanglah Zainab putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalung yang sebelumnya dipakai oleh Zainab putrinya Rasulullah, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tebusan untuk siapa? Suaminya. Rasulullah pun begitu mendapatkan kalung tersebut, beliau menangis sejadi-jadinya. Karena apa, ikhwan? Itu adalah kalungnya Khadijah radhiyallahu anha, istrinya, yang Khadijah berikan kepada Zainab. Menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, apabila kalian ridha, apabila kalian berkenan, saya kembalikan ini kepada putri saya Zainab. Membayangkan pemimpin besar di atas kemenangan yang hebat, ketika menerima tebusan, dan tebusannya dari putrinya, tidak ia kembalikan langsung, akan tapi izin terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka
Para sahabat pun mengiyakan apa yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Abul As kepada Zainab, dan setelahnya Zainab hijrah menuju kota Madinah. Dan di antara Zainab sama Abul As tidak bertemu, putus hubungannya karena Zainab dalam keadaan Islam dan Abil As dalam keadaan kesyirikan. Sampai 6 tahun. Setelah 6 tahun, maka Abul As hijrah ke kota Madinah dengan menyatakan keislamannya. Setelah itu dikumpulkan kembali dengan Zainab, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada ijab kabul lagi. Artinya apa? Artinya apabila satu pasang suami istri, kemudian si istri memeluk Islam dan si suami masih di atas kekufuran, maka tidak boleh ada pernikahan di antaranya. Terputus. Si istri harus keluar dari rumah suaminya apabila si suami tidak mau memeluk Islam. Dan misalnya sampai waktu yang lama si perempuan ini tidak menikah lagi, anggaplah 10 tahun tidak menikah lagi, kemudian si lelaki ini masuk Islam, maka bisa disatukan lagi dalam akad nikah yang telah lama. Tidak perlu lagi harus diulang lagi ijab kabulnya. Paham ikhwan? Jadi tidak perlu lagi. Sehingga apabila lelaki ini masuk Islam, tidak perlu lagi dipanggil walinya, tidak perlu lagi walimah, tidak perlu. Karena mereka masih dalam ikatan yang sama, sebagaimana Zainab radhiyallahu anha dipertemukan kembali dengan Abil As dengan ikatan ijab kabul yang lama, ikatan akad nikah yang lama, tidak dengan akad nikah yang baru. Kemudian dalam doanya Nabi Ibrahim alaihi salam ini, beliau mengatakan, "Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Apabila mereka menyelisihi aku, sesungguhnya engkau ini Maha Pengampun. Sesungguhnya engkau ini Rahim, sesungguhnya engkau ini Ghafur, sesungguhnya engkau ini Rahim. Maha pemberi ampun, Maha penerima ampun, dan engkau memiliki kasih sayang, Ar-Rahim. Maka ada sedikit kontradiksi. Padahal dalam ayat sebelumnya bahwasanya siapa yang melakukan kesyirikan maka dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihi salam Abul Anbiya dan orang yang sangat tegas sekali dalam bertauhid dan dalam memerangi tauhid, beliau mengatakan, "Wa man 'asani," siapa yang menyelisihi aku, tidak taat kepadaku, maka berilah ampunan kepada mereka ya Allah. Maka disebutkan makna dari waman asani yang pertama, dosa-dosa selain kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dosa-dosanya selain kesyirikan kepada Allah dan mereka pun bertaubat, mereka pun mati belum bertaubat darinya, dan mereka adalah orang-orang yang beriman, maka berilah ampunan kepada mereka. Bisa juga maknanya waman asani, siapa yang mereka melakukan kesyirikan dan kemudian bertaubat kepada engkau ya Allah, maka terimalah taubat mereka. Bisa juga artinya demikian. Bisa juga artinya waman asani, siapa yang melakukan kesyirikan
Maka berilah kasih sayang kepada mereka ya Allah, dengan Engkau berikan taufik kepada orang tersebut untuk bertauhid kepada Engkau dengan tauhid yang benar. Kemudian berilah ampunan kepada mereka, berilah kasih sayang Engkau kepada mereka. Sehingga dengan penjelasan ini tidak ada pertentangan dalam ayat ini dengan ayat yang sebelumnya kita bahas. Wallahu taala a'lam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita bawakan hadis yang berkaitan dengan kesyirikan yang kecil yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan para sahabat untuk takut terhadap hal tersebut. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.